Belum selesai perjuangan ketika kamu brojol, Masya Allah saya harus susui kamu. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nak, harga susu saya bukan susu sapi ini, bukan susu kambing, bukan susu kedelai, tapi susu ibu. ASI, air susu ibu. Kalau kamu ngitung, nak, 2 tahun kamu nyusu kepada saya, kalau saya hargai per hari 500.000, hitungan. Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses, bayar susu saya. Saya menjagamu selama 2 tahun, bayar sekarang. Bisa enggak kita membayar? Enggak bisa. Maka boleh ibu itu ngundat-ngundat anaknya. Makanya pernah kan ada cerita, ada seorang sahabat haji bersama dengan ibunya. Minal walid ilal walad. Orang tua mengungkit-ungkit jasanya kepada anaknya. Boleh enggak? Amat sangat boleh. Misalnya, Mas, dulu kamu ketika kecil itu, Mas, kalau sampai saya yang nyewoi, ibu itu Masya Allah berat sekali pada kamu. Boleh enggak saya ngungkit-ngungkit begitu kepada anak saya? Boleh. Husain, dulu itu kamu tak gini kan, tak gini kan, tak gini. Boleh. Mana balasanmu sekarang? Boleh enggak? Husain bilang, ngapain abah ngungkit-ngungkit kebaikan abah? Loh, boleh enggak? Orang tua ngungkit-ngungkit kebaikan kepada anaknya boleh, biar anaknya tahu kalau terlalu amat sangat besar jasa orang tuanya, terutama jasa ibunya. Nak, 9 bulan aku mengandungmu, kemana-mana saya bawa, ke WC saya bawa, tidur saya bawa, kemana-mana kamu ikut terus, gak pernah mau brojol dari aku. Saya tidak bisa melihat tanah karena terhalang oleh, orang kalau hamil itu kan gak bisa melihat tanah karena terhalang oleh perut. Belum lagi kamu tendangi perut saya, bukan hanya 9 jam, nak, bukan hanya 9 hari, bukan hanya 9 minggu, 9 bulan sampean tak kandung. Sampean jangan ngomong, lah apa ibu kok ngundat-ngundat ngandung-ngandung ini. Oh, aku juga gak minta dikandung kok. Kamu yang salah itu. Iya benar, kamu gak minta dikandung, tapi bapakmu itu yang garai aku ngandung. Terus. Belum lagi, nak, ketika aku mau melahirkan kamu, perjuangan antara hidup dan mati. Belum selesai perjuangan ketika kamu brojol, Masya Allah saya harus susui kamu. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nak, harga susu saya bukan susu sapi ini, bukan susu kambing, bukan susu kedelai, tapi susu ibu. ASI, air susu ibu. Kalau kamu ngitung, nak, 2 tahun kamu nyusu kepada saya, kalau saya hargai per hari 500.000, hitungan. Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses, bayar susu saya. Saya menjagamu selama 2 tahun, bayar sekarang. Bisa enggak kita membayar? Enggak bisa. Maka boleh ibu itu ngundat-ngundat anaknya. Makanya pernah kan ada cerita, ada seorang sahabat haji bersama dengan ibunya. Ibunya itu hajinya digendong, tawaf digendong, sa'i digendong, jamarat ngelempar jumroh itu juga digendong. Pokoknya semua rukun haji itu dilakukan dengan jalan menggendong ibunya. Matur kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya telah melakukan ini kepada ibu saya telah berbuat seperti ini kepada ibu saya, apakah sudah impas ya Rasul? Apa jawabannya Rasulullah? Kang, kalau bahasa akrabnya kan, Kang,
Seandainya ibumu itu penyakitan, boroan, seandainya, tapi kan nggak borok waktu itu, sekujur tubuhnya keluar nanah dan darah yang berbau nggak enak, terus kamu bersihkan tubuh ibumu itu dengan lidahmu kayak kucing itu loh, maka itu tidak sepadan dengan jasa ibumu, tidak sebanding dengan 1 kali sakitan ibumu kontraksi. Saya nggak bisa menjelaskan kontraksi itu seperti apa karena kita laki-laki. Kontraksi itu apa ya nak? Bukaan itu. Kamu pernah tahu enggak ya bukaan begitu? Bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Seperti apa sakitnya kita nggak tahu. Maka anak-anakku yang di sini ataupun yang di rumah, kalian bolehlah macam-macam sama saya, sama bapak, tapi jangan macam-macam sama ibu. Ibumu itu walimu, ibumu itu adalah makanya saya pernah diceritai oleh istri saya itu seorang Habib Salim, ketika datang orang kepada Habib Salim minta, ya Habib tolong doakan saya. Habib hanya bilang, apakah kamu punya ibu? Punya. Pulang, jangan minta sama saya, minta pada ibumu. Doa ibumu sama seperti doa nabinya kepada umat. Kenapa kita meminta doa kepada orang? Nyun barokah, doa ini pun bagus. Tapi kalau kamu punya ibu, ibumu itulah yang luar biasa. Lah suatu saat misalnya kamu anak-anakku yang di sini dan yang ada di rumah sedang ngaji itu, nak, ambilkan nak iku nak, aku mane. Nak, belikan iki nak. Aduh, ibu aku saja gak tahu orang sedang asik ini, gamenya hampir selesai ini. Jangankan game, jangankan mainan, kamu sholat pun ketika Allahu Akbar dipanggil ibumu boleh kamu batalkan, saking tingginya derajat ibumu. Lah kalau ada anak berani sama orang tua kemudian ngundat-ngundat, boleh enggak? Nah, tahu ngono seperti ini, kalau saya tahu kamu seperti ini nak, enggak tak ramu tak bungkus kresek aja dulu. Ya enggak mungkin lah ibu seperti itu ya, enggak mungkin bapak seperti itu. Boleh orang tuamu ngundat-ngundat padamu. Makanya ada banyak kisah. Hati-hati dengan orang tua itu. Kalau enggak salah itu di Tambihul Ghafilin. Saya ngaji Tambihul Ghafilin itu sekitar 5 tahun yang lalu bareng santri-santri. Ada kisah begini, ada seorang ibu buta dilayani oleh anaknya soleh, anaknya hebat. Suatu saat pagi itu ibunya itu sare, anaknya satu-satunya ini sudah nyiapkan kopi, nggak mungkin ya ibu ada kopinya. Alhamdulillah sudah disiapkan susu di samping meja ibunya, nasi bubur di samping meja ibunya, semua keperluan ibunya sudah disiapkan. Akhirnya anaknya ini pergi, saking kangennya ingin sholat di Masjidil Haram, ibunya ditinggal. Perkiraan dia bolak-balik saya sekitar 2 jam, gak apa-apa, berangkatlah dia ke Masjidil Haram. Tengah perjalanan ibunya bangun, kemudian ibunya bilang, nak, kalau bahasa kita le, kalau bahasa Inggrisnya cong kacong gitu. Kalau saya dulu dengan mbah saya dipanggil Husain Hasan, saya dipanggil bab bukan holik, dul gidul gitu. Mbah Kong saya manggilnya dul. Napa mbah? Pengen uang apa ndak? Oke. Seneng saya kalau sudah dipanggil mbah itu, sebab pasti uang.
Akhirnya orang tuanya bilang itu, nak, gak disaut, nak, gak disaut, le, gak disaut, sampai berkali-kali gak disaut. Akhirnya ibunya keceplosan ngomong begini, ya Allah, kulo ditinggal oleh anak kulo, ya Allah, saya ditinggal oleh anak saya, biarkan ya Allah, silahkan uji anak saya. Keceplosan ngomong begitu. Ini manusiawi kan, karena mangkel, manusiawi, keceplosan ngomong, ya Allah, kulo ridho anak kulo panjenengan uji. Keceplosan ngomong ngono loh. Apa yang terjadi? Tokcer. Begitu berangkat anaknya, ternyata di tempat dia berjalan itu ada maling. Orang nyolong, maling, lari ke arah masjid, dan ternyata pemuda itu sedang mampir sholat di masjid. Tiba-tiba malingnya itu nggak tahu gimana ceritanya, hilang. Punya ilmu panglimunan gitu, ilmu menghilang gitu. Hilang malingnya. Akhirnya orang kampung yang sudah bawa golok, bawa pedang, bawa tombak dan lain sebagainya, itu malingnya ada di masjid. Wah, ya pura-pura sholat, seret. Wah, akhirnya diseret bareng-bareng anak-anakku. Begitu diseret bareng-bareng dibawa ke depan masjid, orang sudah gak sabaran. Pokoknya langsung disiksa, dihakimi massa. Ada yang motong kakinya, ada yang motong tangannya, ada yang nyolek matanya. Pokoknya dicelakai, gak dibunuh tapi dicelakai, dibuat cacat seumur hidup. Kemudian begitu sudah cacat, orang-orang itu bilang begini, kapokmu kapan maling? Kapokmu kapan wahai maling? Rasain. Tiba-tiba pemuda yang dikira maling itu mengatakan, wahai orang-orang, munada nakiro maksudnya itu, orang-orang yang telah menyiksa saya, tolong jangan kau siksa dengan kata-katamu, jangan katakan kapokmu kapan wahai maling, ganti kata-katamu, kapokmu kapan wahai orang yang meninggalkan ibunya tanpa pamit, kapokmu kapan wahai pemuda yang meninggalkan ibunya tanpa ridho. Lah orang-orang kampung itu kemudian, loh, maling iki kok ngomong apik ngene, jangan-jangan dudu maling iki, dudu maling iki. Ono situk sing kenal, lho Kang, iku koncoku, arek Tembelang iki. Arek Mojokerapa iki. Wis kadung ya opo, wis ya sepurane ya Kang, wis gak iso disambung maneh. Wes gak usah minta sepuro, antar saja saya. Akhirnya digotong anak-anak, dibawa ke Tembelang, dibawa ke Mojokerapa, dibawa ke rumahnya. Karena orang-orang itu nggak tega, langsung ditaruh di depan rumahnya. Akhirnya di depan rumahnya buta dia mengatakan, wahai orang-orang yang tahu kondisi saya, wahai orang-orang yang mendengar suara saya dimanapun anda berada, kayak penyiar radio begitu. Wahai orang-orang yang mendengar suara saya haus, tolong beri saya minum. Ibunya mendengar dari dalam rumah, saya sebenarnya ingin memberi minum kamu, tapi bagaimana, saya kan gak mungkin keluar, kamu saja ya yang mendekat ke pintu. Kata yang di luar, bagaimana saya bisa mendekat ke pintu, kaki saya patah. Ya merangkaklah. Bagaimana saya bisa merangkak, tangan saya juga patah. Kasihan engkau yang di luar. Tapi bagaimana kalau saya keluar memberikan minum pada kamu, nanti kamu melihat wajah saya, sedangkan kita bukan mahram. Kata yang di luar, tenang saja, kamu tidak akan kena dosa sebab saya adalah orang yang sudah buta. Akhirnya orang tua yang ada di dalam rumah itu tertatih-tatih membawa air minum, tertatih-tatih karena merasa aman. Begitu pintu dikeluarkan, begitu pintu dibuka, betapa kagetnya perempuan itu, karena yang ada di depan rumahnya adalah anak yang disayangi.
Gara-gara ngomong apa nak? Saya ridho anak saya diuji. Luar biasa beratnya. Jatuhlah air dari tangan sang ibu ini. Kemudian dia berkata, ya Allah mohon maaf, ya Allah mohon maaf, gara-gara omongan saya sampai seberat ini penderitaan yang diterima oleh anak saya. Akhirnya ibunya itu berkata, ya Allah bagaimana kami bisa menerima cobaan seberat ini, ya Allah kami mohon matikan saja kami berdua saat ini. Akhirnya dua orang itu ditakdir mati bareng. Ini namanya ibu loh nak, ini namanya orang tua. Hati-hati. Makanya saya ayo kita doakan anak-anak yang berlibur di rumahnya itu. Ini sudah berapa mereka libur ini? Hampir 10 hari ya. Mudah-mudahan diparingi sabar orang tuanya. Orang tuanya yang diparingi sabar. Mudah-mudahan beliau diparingi sabar dengan anaknya. Amin Allahumma amin. Dan anak-anaknya diparingi patuh. Amin Allahumma amin. Hanya 2 bulan loh bapak-bapak ibu-ibu, hanya 2 bulan jenengan kumpul dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan panjenengan sabar. Orang tua boleh mengungkit-ngungkit terhadap anak.